Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-86, yang mana di chapter kali ini kita akan diperlihatkan permulaan ronde ke-10 antara Okita Shoji versus Susanoo no Mikoto, yang mana di sini mereka berdua merupakan penggemar satu sama lain, yaitu Susanoo no Mikoto mengakui bahwa Okita Shoji merupakan samurai terbaik dan pendekar sejatinya umat manusia. Dan bahkan Okita Shoji pun merupakan penggemar dari Susanoo no Mikoto, di mana di sini akan diperlihatkan pertarungan antara kedua penggemar. Jadi yang seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan arena pertarungan ronde ke-10 yang akan segera dimulai. Heimdall di sini langsung mengumumkan saat pertarungan ronde ke-10 akan segera dimulai, pembaharuan besar-besaran arena pertarungan yaitu Kyoto era Edo. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita sambut petarung dari kubu manusia. Inilah dia. Dia yang dijuluki sebagai Hitokiri terkuat sepanjang sejarah umat manusia, membunuh manusia pada usianya yang baru 8 tahun. Lalu dengan prestasi yang gemilang, pada akhirnya dia juga mendapatkan posisi Kapten Divisi 1 Kepolisian Shinsengumi. Dan dia adalah Okita Shoji. Kemudian setelah pemanggilan Okita Shoji, kita bisa melihat bahwa Okita Shoji memasuki arena pertarungan. Dan kita bisa melihat juga di bangku penonton VIP umat manusia, para komandan kepolisian Shinsengumi, yang mana karakter Shinsengumi merupakan para karakter manga Shinsengumi Requiem, yaitu manga spin-off Okita Shoji yang telah tamat terlebih dahulu. Di sana ada Nagakura Shinpachi, ada Kando Isami, ada Horado Sanosuke, ada Yamanami Keisuke, ada Saito Hajime, ada Abiru Eisaburo, ada Toudu Heisuke, ada Ino Genzaburo, ada Sasaki Tadosaburo, ada Okada Izou, dan juga Nagakura Shinpachi. Lalu setelah itu mereka pun mengatakan, di sini Saito Hajime mengatakan, akhirnya kita sampai juga di sini ya. Kemudian Kenpachi Nagakura berkata, tapi apakah tubuh Shoji mampu bertarung? Kemudian Kando Isami menjawab, dan lihatlah wajah bahagia itu. Kemudian kita bisa melihat bahwa para kepala Shinsengumi Requiem sangat bangga terhadap Okita Shoji. Namun karena penilaian Kenpachi dan juga Hajime meremehkan Okita Shoji, pada akhirnya Kenpachi dan juga Saito Hajime dipukul oleh Kando Isami dan menyuruh mereka untuk fokus dan percaya pada Kapten Divisi 1 Kepolisian Shinsengumi. Setelah kita diperkenalkan petarung umat manusia, kita pun diperkenalkan perwakilan dewa. Heimdall mengatakan, dari sisi para dewa yang akan turun adalah orang ini. Dia dijuluki sebagai pembunuh dewa yang luar biasa, Kamikari Batosai. Dia sendiri dijuluki sebagai dewa badai dari Jepang yang membunuh monster dewa ular berkepala 8 Yamata no Orichi. Dan dari ekor monster dewa itu, dia mendapatkan sebuah karunia berupa pedang yang luar biasa yang selalu dia bawa, dan itu adalah pedang Kusanagi. Dan dia adalah Susanoo no Mikoto, di mana pada saat pembukaan kita diperlihatkan masa-masa pertarungan antara Susanoo no Mikoto versus ular berkepala 8 Yamata no Orichi. Setelah itu, para penonton dewa pun bersorak dan senang mendukung Susanoo no Mikoto. Setelah para petarung memasuki arena pertarungan, wasit pun mengatakan, fight! Dari situ kita bisa melihat postur para petarung yang sangat berbeda jauh, yang mana ukuran tubuh Susanoo no Mikoto jauh lebih besar dibanding dengan ukuran badan Okita Shoji yang pendek. Kita bisa lihat bahwa Okita Shoji sudah bersiap, namun Susanoo no Mikoto malah bernostalgia terlebih dahulu dan mengatakan, kau Okita Shoji kan? Dan ini juga merupakan toko Ikedaya kan? Okita menjawab, ya, Anda benar. Dan kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto nampak senang dan bahagia karena goresan dan desainnya sangatlah detail seperti Kyoto pada masa itu. Yang ternyata insiden Ikedaya merupakan insiden terfavorit bagi Susanoo no Mikoto. Bahkan saran bahwa arenanya harus di Kyoto pas insiden Ikedaya merupakan insiden pertarungan terakhir Okita Shoji melawan Serizawa Kamo yang disarankan oleh Susanoo no Mikoto. Pada saat penjelasan tersebut, Okita bertanya, mengapa kau memilih itu? Susanoo menjelaskan bahwa dirinya sangat ngefans
pada Okita Souji. Bahkan dirinya mengakui bahwa Okita adalah manusia yang diharapkan oleh Susanoo no Mikoto dan bahkan dapat mengeluarkan potensi teknik kendo yang pernah diajarkan pada manusia sampai ke level penggunaan pedang sejati. Oleh karena itulah Susanoo no Mikoto ingin menguji Okita Souji dan turun di ronde ke-10. Mendengar penjelasan tersebut, Okita merasa sangat terhormat karena telah dipuji oleh pendekar pedang sekaligus pendiri kendo di dunia. Okita pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak ingin melawan Susanoo no Mikoto karena Okita merupakan penggemar teknik Susanoo setelah dia melihat mengenai kisah Susanoo no Mikoto. Namun setelah mendengar itu, Susanoo memotivasi Okita Souji untuk menghadapinya karena itulah yang diinginkan oleh Susanoo, melihat sang bocah iblis bereaksi. Namun di sini Susanoo menekankan bahwa dirinya tidak akan segan-segan bahkan memberi kemenangan mudah pada Okita Souji. Pada saat sedang asik mengobrol dan saling memuji satu sama lain, para penonton dewa dan umat manusia menyuruh mereka untuk segera bertarung. Kando Isami pun mengatakan, "Lihatlah wajah itu. Ya, wajah yang penuh optimis." Dan di layar kita terlihat wajah Okita Souji. Dan dari situ hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Dan panel pun diakhiri oleh Okita Souji dan juga Susanoo no Mikoto yang bersiap untuk memulai pertarungan ronde ke-10. Pertarungan antara samurai terbaik, umat manusia dan juga dewa. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-86. Jadi gimana nih minasan terkait kisahnya? Dan juga untuk follow round-nya seperti biasa saya akan bahas di tanggal 28 Januari 2024 mendatang, yaitu pertarungan dari Okita Souji versus Susanoo no Mikoto. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!